Ikut aktivitas Mak Itam hari tu Mak Itam nak berangkat ke Bengkalis. Okey saudara, mohon maaf betul ya saudara, video ke atau vlog tu baru Mak Itam upload sekarang karena dari kemarin tu Mak Itam sibuk ya saudara. Jadi macam mana aktivitas kita dan seberapa jauh juga perjalanan kita, sama berapa banyakkah kampung yang akan kita lewati, tonton video ke sampai habis. Tapi sebelum itu, oi mak, jumpa lagi. Halo saudara, berjumpa lagi dengan Mak Itam Negak Sika. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Okey saudara, jadi ketu pagi-pagi sekitar jam 6:30 kami Mak Itam setelah nyebut Honda dekat rumah mak mentua tadi tu lanjut perjalanan lagi. Nah dekat Sika tu Mak Itam masih melewati pondok. Dia mereka tengok adik Mak Itam tu dada-dada dulu. Dekat Sika tak nampak Pak Itam karena Pak Itam dah pergi duluan. Nah singkat cerita kita sudah sampai di tempat akak. Jadi pergi sekali ke tu bareng dengan akak ya saudara. Karena kita tak tahu jalan jadi kita ngikut orang Ika. Sampai mimpi aku dia. Dia tak pernah mimpi aku dia. Bos sekali ke dia mimpi aku. Okey, jadi singkat cerita dekat Sika tu Pak Itam angkat keranjang dulu. Nah pergi sekali ke tu kita nak berburu durian ya saudara. Nah bisa mereka tengok outfit OTD kami. Mak Itam masih pakai kasut jepit aja ya saudara. Dan Pak Itam pun sama juga. Mohon maaf pergi sekali ke tu tak nyetel karena semalam tu hujan satu hari ya saudara. Singkat cerita bapak mentua Mak Itam lewat. Tadi dia berhenti saudara. Woi bukan main sombong lagi mentua tu. Nah singkat cerita kita sudah sampai di Peranggas. Pergi sekali ke tu, mohon maaf betul videonya seadanya ya saudara. Soalnya Mak Itam tu bawa Honda sendiri. Sama lagi Mak Itam tu juga bonceng anak saudara Mak Itam. Takut juga membahayakan keselamatan ya saudara. Singkat cerita kita sudah sampai di Selat Panjang. Habis orang Kempang singgahkan orang dekat pelabuhan besar. Ika kita lanjut lagi ya saudara. Nah pergi kali ke tu kami pakai 3 biji Honda ya saudara. Maksud Mak Itam tu motor atau kereta ya saudara. Jadi kami dua Pak Itam tu pakai masing-masing Honda. Soalnya Pak Itam bawa keranjang ya saudara. Jadi singkat cerita masih dalam perjalanan menuju pelabuhan Kempang ke ya saudara. Nah singkat cerita videonya kita lanjutkan lagi. Sebelum kita melakukan perjalanan dekat Sika kita isi bensin dulu ya saudara. Jadi Mak Itam videokan Ika pun dekat luar SPBU. Jadi dekat Sika Mak Itam masih nunggu. Semoga perjalanan kita ke lancar ya saudara. Nah setelah ngisi bensin dekat SPBU Selat Panjang tadi tu lanjut kita nak pergi ke Gogo. Nah kita nak nyeberang ke Alai ya saudara. Tapi pilih jalur yang cepat-cepat aja. Karena kita lesa muter ke tenan ya saudara. Takutnya jalannya tak bagus. Sekali lagi video yang Mak Itam upload ke tidak untuk ditiru. Mak Itam bawa Honda pakai satu tangan aja dan satu lagi megang HP. Karena Mak Itam sudah biasa ya saudara. Dan Ika pun sepi juga ya saudara. Makanya Mak Itam berani rekam. Kalau tadi dekat Selat Panjang karena ramai Mak Itam tak berani ya saudara. Takutnya membahayakan pengendara yang lain juga. Nah Ika singkat cerita kita nak menuju tempat Kempangnya ya saudara. Jangan tanya lagi kenapa kita masih pakai Kempang. Karena yang mereka tahu jambatan itu belum juga diperbaiki. Ika singkat cerita aja kita sudah ada di dalam Kempang. Jadi Mak Itam shoot sikit muka-muka kami yang tidak berdosa Ika. Dan bisa mereka tengok ramai juga orang yang nak nyeberang ya saudara. Abang Kempang ke kenal dengan Mak Itam ya saudara. Tadi dia suruh Mak Itam video-video. Cuma Mak Itam cakap Mak Itam takut kena marah. Tapi kata dia tak apa ya saudara. Nah Ika lanjut lagi perjalanan kita. Jadi Ika tu kita nak menuju penyeberangan ke Kuno pula. Jangan tanya kenapa kami di bagian paling belakang. Karena sesuai dengan yang Mak Itam jelaskan tadi tu, kalau kami dua Pak Itam tu tidak tahu jalan untuk ke Bengkalis. Makanya kami dua Pak Itam tu macam ekor cicak ya saudara. Berikut terus kami ke tempat terputus atau hilang lagi pandangan Ika. Alamat lah entah dekat mana kami terodok. Dan kenapa juga Mak Itam tu milih di belakang? Karena aku takut lagi aku tercecer. Okey, singkat cerita kita sudah sampai. Jadi dari penyeberangan Alai tadi tu saudara cuma 5,000. Kalau penyeberangan ke Kuno Ika tu waktu Mak Itam bayar ke main tu 8,000. Tapi sabar dulu saudara, aku nak nyuci kaki. Susul dengan akak Iper aku juga nak nyuci kaki. Karena yang mereka tahu ya saudara, waktu kami berangkat Ika kemarin ke Selat Panjang tu hujan merata ya saudara. Jadi di mana-mana jalan tu bergodeng alias becek. Okey, singkat cerita aku sudah selesai jadi aku naik ke atas. Sengaja tak aku kawankan akak Iper aku ya saudara soalnya masih bisa ditengok. Nah dekat situ kita bersantai dulu dekat bawah buah kedebur. Nah setelah kami nunggu kurang sikit 10 menit akhirnya Kempangnya pun sudah sampai. Tadi Honda kita tu dibantu dengan orang-orang yang kerja dekat Kempang Ika untuk dimasukkan. Setelah itu barulah kita mawat nyawa kita ke untuk turun ya saudara. BTW in the busway senang juga kita nengok keluarga bahagia ya saudara. Oh ya saudara, jadi ketua akak Iper aku, dia 4 beranak juga pergi dengan kami. Lebih tepatnya kami yang numpang pergi dengan dia karena dia aja. Jadi Ika singkat cerita sudah masuk Honda terakhir. Nah dekat situ kurang 19 menit lagi sudah jam 10. Asada sudah hampir 3 jam kita melakukan perjalanan ya saudara. Nah singkat cerita kita sudah sampai di seberangnya. Aku tidak tahu kampung Ika namanya apa. Cuma tahunya itu penyeberangan Kuno. Tapi aku tidak tahu yang mana kampung Kuno. Nah singkat cerita setelah kereta kita tadi dinaikkan, lanjutlah perjalanan kita lagi ya saudara. Dekat situ aku sengaja pasang kamera karena aku merasa di belakang aku tu ringan, olah-olah macam tak ada anak saudara aku ya saudara. Aku fikir anak saudara aku tu tercecer, makanya aku pasang kamera biar aku dapat tengok ulang. Rupanya dia ada di belakang ya saudara. Cuma posisinya tu dia betul-betul nempel sampai-sampai aku tak bisa tengok dia dari kaca spion. Nah Ika singkat cerita kita masih lanjut perjalanan. Itu jalan tak jauh dari tempat kita nyeberang tadi. Cuma memang sepi betul ya saudara, tidak ada rumah warga. Jadi sepanjang perjalanan Ika tu hutan bakau ya saudara. Nah singkat cerita sudah lumayan juga kita meninggalkan penyeberangan
tadi tu. Cukup egan juga Mak Itam karena tak nampak rumah orang. Jujur bisa mereka tengok kiri kanan Ika memang betul-betul semak ya saudara. Nah Ika aku tak tahu entah di jam berapa atau di menit berapa kami melakukan perjalanan. Lebih tepatnya setelah kami ninggal penyeberangan tadi tu, dekat Sika barulah mereka dapat nengok adalah rumah orang. Ika serius ya saudara, kalau seandainya bocor Honda kita ataupun habis minyak Honda kita, oh ya tak pelah jauh kita nyonolnya. Mau berpeloh ketika kita bawa jumpa rumah orang. Tapi memang mungkin posisi ataupun lokasi rumah-rumah orang Ika memang agak darat ya saudara. Karena setelah kami jumpa satu biji rumah orang tadi, barulah terjumpa tempat-tempat Ika saudara. Kantor desa dia, entah kantor-kantor apa Ika, dan banyak juga rumah orang kiri kanan Ika saudara. Jak mereka komen-komen dulu saudara, Ika tu kampung apa? Aku pun tak tahu. Jujur aku pribadi suka betul nengok kampung ke saudara. Kenapa? Selain bersih pun sejok bagi mata aku nengoknya saudara. Karena masih asri kan, masih banyak kayu-kayunya gitu. Dan lagi satu bisa mereka tengok dari depan-depan rumah orang tu, banyak juga orang tu bertanam kayu-kayu gitu saudara. Jujur memang banyak juga getah dekat sini ya saudara. Kalau suhunya tu tak usah mereka tanya lagi saudara, sejuk betul. Udaranya pun segar dekat sini. Tapi rasa aku dekat sini tu banyak orang muslim ya saudara yang tinggal. Soalnya kan aku tengok sepanjang perjalanan dan ke rumah-rumah orang ke, banyak cewek-cewek tu yang pakai hijab saudara. Nah dekat sini tu rasa Mak Itam sudah memasuki kampung lain lagi. Nah singkat cerita kita nak melakukan lagi penyeberangan. Tapi mohon maaf penyeberangan Ika tu aku tak tahu harganya berapa, karena Ika tu dibayar dengan akak ipar aku. Jadi lanjut lagi ya saudara, bisa mereka tengok banyak betul kertas yang berserakan dekat Sika. Aku tak tahu entah kertas-kertas apa ke ya saudara. Nah singkat cerita tu kita tinggalkan aja Honda kita dekat situ dan kita lanjut nak turun ke laut. Ika turun ke laut nak naik ke motor itu ya saudara, bukan terjun dah. Nah Ika yang paling aku takuti ke, kita nak nyemerang ke seberang sana tu pakai motor saudara, bukan kempang dah. Tapi nasib baik hari ke tu teduh ya saudara, tidak bergelombang dah laut ke. Hai kalau bergelombang jamin aku tak naik deh saudara. Jujur aku takut ya saudara, apalagi mau Honda macam Ika tu. Itu aku cakap tadi, nasib baik teduh hari ke. Sebetulnya ke tu ada kejadian lucu. Tapi sampai sini ke dulu video ke ya saudara, kita lanjut lagi videonya. Sampai jumpa dan bye bye.